warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romansa Salsabila dari Program Studi Pendidikan Agama Islam NIM 20225008. Saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis karya ilmiah. Sebelum itu, apa sih karya ilmiah itu? Karya ilmiah adalah tulisan atau laporan yang disusun berdasarkan hasil penelitian, peninjauan, pengamatan, atau kajian tertentu berdasarkan metode ilmiah. Tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan informasi atau temuan secara objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Syarat agar suatu tulisan bisa disebut dengan karya ilmiah, ia harus yang pertama, berisi fakta dan data. Dia tidak boleh dari hayalan atau data pribadi. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baku atau bahasa ilmiah yang jelas dan lugas, tidak bermakna ganda atau ambigu. Yang ketiga, disajikan secara objektif, apa adanya. Berikutnya ada jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama ada paper. Paper adalah ringkasan yang padat dari suatu penelitian. Umumnya, paper diringkas standar 6 halaman dari hasil riset besar. Yang kedua ada makalah. Makalah biasanya ditulis secara singkat tanpa bab-bab yang rumit. Yang ketiga ada modul. Modul digunakan untuk mencapai kompetensi tertentu secara mandiri. Yang keempat ada diktat. Diktat ini alat bantu proses dalam belajar mengajar. Materinya harus relevan, konsisten, dan cukup. Tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Yang kelima ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah dibuat khusus untuk dimuat dalam jurnal ilmiah atau buku. Yang keenam ada skripsi. Skripsi ini syarat kelulusan S1 berfungsi sebagai bukti seorang mahasiswa telah menerapkan metode ilmiah untuk memecahkan masalah di bidang ilmunya. Yang ketujuh ada laporan penelitian. Laporan penelitian menyajikan hasil penelitian secara sistematis dari latar belakang hingga kesimpulan. Yang kedelapan ada kertas kerja atau work paper. Ini biasanya digunakan dalam konteks akademis dan profesional, terutama dalam riset. Dan yang kesembilan ada tesis. Tesis ini syarat kelulusan S2. Dia harus berisikan pengetahuan baru secara empiris dan teoritis. Dan yang terakhir ada disertasi. Disertasi ini syarat kelulusan untuk S3. Dia harus memuat temuan original dan membuktikan pendapat secara empiris dan teoritis.